ampun atas segala perbuatan salah dan tindakan sesatmu, agar Dia menambah rezekimu dan kemakmuran hidupmu, dan terhindarlah kamu dari azab dunia sebagaimana yang telah dialami oleh kaum Nuh dan kelak azab di akhirat. Ketahuilah bahwa kamu akan dibangkitkan kembali kelak dari kubur kamu dan dimintai pertanggungjawab atas segala perbuatan kamu di dunia ini, dan diberi ganjaran sesuai dengan amalanmu. Yang baik dan soleh mendapat ganjaran baik, dan yang hina dan buruk akan diganjarkan dengan api neraka. Aku hanya menyampaikannya risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu, dan dengan ini telah memperingati kamu akan akibat yang akan menimpa kepada dirimu jika kamu tetap mengingkari kebenaran dakwahku. Kaum 'Ad menjawab, kami bertambah yakin dan tidak ragu lagi bahwa engkau telah mendapat kutukan Tuhan-Tuhan kami, sehingga menyebabkan pikiran kamu kacau dan akalmu berubah menjadi sinting. Engkau telah mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal, bahwa jika kami mengikuti agamamu, akan bertambah rezeki dan kemakmuran hidup kami, dan bahwa kami akan dibangkitkan kembali dari kubur kami, dan menerima segala ganjaran atas segala amalan kami. Adakah mungkin kami akan dibangkitkan kembali dari kubur kami, setelah kami mati dan menjadi tulang belulang? Dan apakah azab dan siksaan yang engkau ucapkan untuk menakut-nakuti kami, dan mengancamkannya kepada kami? Semua ini kami anggap omong kosong dan ancaman kosong belaka. Ketahuilah bahwa kami tidak akan menyerah kepadamu dan tidak akan mengikuti ajaranmu, hanya karena bayangan azab dan siksa yang engkau bayang-bayangkan kepada kami. Bahkan kami menentang kepadamu, datangkanlah apa yang engkau janjikan dan ancamkan itu, jika engkau betul-betul benar dalam kata-katamu dan bukan seorang pendusta. Nabi Hud menjawab, baiklah, jika kamu meragukan kebenaran kata-kataku dan tetap berkeras kepala, tidak menghiraukan dakwahku, dan meninggalkan persembahanmu kepada berhala-berhala itu, maka tunggulah saat tibanya pembalasan Tuhan, di mana kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari bencananya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksiku bahwa aku telah menyampaikan risalahnya dengan sepenuh tenagaku kepadamu, dan akan tetap berusaha sepanjang hayat kandung. Badanku memberi penerangan dan tuntunan kepada jalan yang baik, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya. Langit mulai berubah, matahari terasa lebih terik, panas yang menyengat mulai membakar bumi Al-Ahqaf, tanah yang dulu subur dan makmur. Tumbuhan layu, sumur-sumur mengering, dan ladang-ladang mulai tandus. Bagi kaum 'Ad, kejadian ini awalnya dianggap sebagai siklus alam biasa, tetapi Nabi Hud alaihissalam datang membawa peringatan keras. Wahai kaumku, seru Nabi Hud alaihissalam, wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesombongan kalian. Tinggalkan berhala-berhala itu, kembalilah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mintalah ampun agar kalian terhindar dari bencana yang lebih besar. Namun perkataan itu tak lebih dari angin lalu bagi kaum 'Ad. Mereka memandang Nabi Hud sebagai orang yang menyebarkan ketakutan tanpa alasan. Salah seorang pemimpin kaum 'Ad, Samir, menatap Hud dengan tatapan sinis sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Hud, kau ini sudah mulai seperti orang gila. Kami sudah terbiasa dengan kekeringan. Ini hanya sementara. Lagi pula kita memiliki berhala-berhala yang akan menyelamatkan kita, ujarnya, penuh kesombongan. Kaum 'Ad memilih untuk tidak mengindahkan peringatan itu. Mereka malah mengerahkan segala upaya untuk meminta hujan kepada berhala-berhala mereka. Dengan upacara besar-besaran, doa, dan persembahan yang melimpah, mereka berharap kekeringan segera berakhir. Namun hari demi hari berlalu dan hujan tak kunjung turun. Kekeringan semakin parah, ladang-ladang yang mereka banggakan mulai berubah menjadi debu, dan anak-anak mereka mulai kelaparan. Di sudut lain, Nabi Hud masih berdiri kokoh di hadapan mereka, mengajak, memohon, dan mengingatkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghentikan bencana ini. Namun bahkan dalam keadaan genting itu, kesombongan kaum 'Ad tak kunjung luluh. Suatu pagi setelah berbulan-bulan mereka berdoa pada berhala-berhala yang mereka puja, sebuah pemandangan muncul di langit.
Gumpalan awan gelap mulai membayang di atas mereka. Keceriaan merebak di kalangan kaum Ad. Senyum mengembang di wajah-wajah yang sebelumnya penuh kerut kekhawatiran. Akhirnya hujan akan datang. Teriak mereka bersorak, seolah kemenangan sudah di tangan mereka. Namun Nabi Hud alaihissalam segera menyela. "Jangan bergembira wahai kaumku," katanya dengan nada suara yang dalam. "Itu bukanlah hujan yang kalian harapkan. Itu adalah awan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghancurkan kalian karena kesombongan dan kekafiran kalian." Beberapa orang mulai terdiam, ragu dengan apa yang mereka lihat. Namun sebagian besar tetap berkeras. "Kau hanya menakut-nakuti kami, Nabi Hud," teriak Samir dengan suara lantang, disambut gelak tawa para pengikutnya. "Kau tak lebih dari seorang pembawa kabar buruk yang gagal mewujudkan apapun." Tidak lama setelah itu, angin dingin mulai bertiup dari arah awan hitam tersebut. Semakin lama, angin itu semakin kencang, menderu, menciptakan suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Kaum Ad mulai terdiam, senyum-senyum kemenangan mereka hilang, berganti dengan raut ketakutan yang menyelubungi wajah mereka. Kemudian angin topan dahsyat mulai menghantam. Rumah-rumah yang mereka bangun dengan kokoh roboh seketika, bangunan yang berdiri megah porak-poranda, binatang ternak terlempar tinggi ke udara, dan semua yang ada di sekitarnya tertelan angin. Kaum Ad berlarian dengan panik, berteriak memanggil nama-nama orang yang mereka sayangi yang terseret angin. Di tengah kekacauan itu, Samir terduduk di antara puing-puing bangunan yang telah rata dengan tanah. Pandangannya nanar, tubuhnya terguncang hebat oleh hembusan angin yang terus-menerus datang. Di dalam hatinya, dia tahu apa yang dikatakan Nabi Hud alaihissalam adalah benar. Ketakutannya yang terdalam mulai menjelma menjadi penyesalan yang menyakitkan. "Oh, andai aku mau mendengarkan Nabi Hud," bisiknya, menggigit bibirnya sendiri dalam-dalam. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampuni aku, ampuni kami tak tahu." Namun suara angin yang terus menggema menelan doanya. Dia berusaha berdiri, menguatkan dirinya untuk mencari keluarganya, tetapi setiap langkahnya terasa sia-sia. Kakinya seakan terhenti saat melihat seorang ibu yang berteriak putus asa, memanggil nama anaknya yang entah sudah terseret kemana. Tubuh-tubuh terhempas, suara tangisan terdengar di mana-mana, dan di tengah semuanya hanya ada ratapan dan ketakutan yang menggema. Sementara itu, Nabi Hud alaihissalam berdiri di kejauhan, menyaksikan peristiwa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Bersama para pengikutnya yang beriman, mereka menyaksikan pemandangan yang memilukan itu. Wajah Nabi Hud alaihissalam menyiratkan kesedihan yang dalam, tetapi ia tahu bahwa kaum yang ia sayangi ini telah menolak kebenaran. 8 hari 7 malam berlalu. Angin topan itu akhirnya berhenti, menyisakan Al-Ahqaf sebagai gurun yang sunyi dan penuh kehancuran. Tak ada satu pun yang tersisa dari kaum Ad, selain puing-puing dan jejak-jejak yang menjadi saksi bisu atas kebinasaan mereka. Nabi Hud alaihissalam berjalan perlahan di tengah kesunyian Al-Ahqaf, melihat bekas-bekas kehancuran kaum yang dahulu menolak kebenaran. "Betapa besarnya kesombongan kalian, kaumku," katanya lirih. "Inilah hasil dari kesombongan dan kedustaan yang kalian pelihara. Allah telah memberi peringatan, tetapi kalian menutup mata, mengeraskan hati, dan menjauhi petunjuk." Nabi Hud alaihissalam kemudian meninggalkan Al-Ahqaf, menuju ke Hadramaut bersama para pengikutnya yang setia. Meski ia tak lagi bersama kaumnya, hatinya membawa kenangan yang pahit akan mereka. Hingga akhir hidupnya, ia mendoakan agar kisah ini menjadi pelajaran bagi umat yang akan datang. Sebuah peringatan yang tak terlupakan bahwa kesombongan tak akan pernah mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam pun meninggalkan tempat itu dan berhijrah ke Hadramaut, di mana beliau tinggal menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat dan dimakamkan di sana. Hingga kini, makamnya Nabi Hud alaihissalam berada di daerah Syi'ib Hud, sebuah lembah pasir yang berjarak sekitar 80 km dari kota Tarim, dikunjungi para peziarah, terutama pada bulan Sya'ban setiap tahunnya. Kisah Nabi Hud dalam Al-Quran. Kisah Nabi Hud diceritakan dalam 68 ayat di 10 surah, di antaranya surah Hud ayat 50 hingga 60, surah Al-Mu'minun ayat 31 hingga 41,
Surah Al-Ahqaf ayat 21 hingga 26 dan Surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 8. Nabi Hud alaihissalam memberi contoh dan metode yang baik yang patut ditiru oleh para juru dakwah dan ahli penerangan agama. Beliau menghadapi kaumnya yang sombong dan keras kepala dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan kelapangan dada. Beliau tidak membalas ejekan dan kata-kata kasar dengan serupa, melainkan menolaknya dengan kata-kata yang halus, menunjukkan penguasaan emosinya tanpa kehilangan akal atau kesabaran. Nabi Hud tidak marah atau gusar ketika kaumnya menuduhnya gila. Dengan lembut beliau menolak tuduhan itu seraya berkata, "Aku tidak gila, dan Tuhan-Tuhanmu yang kalian sembah tidak dapat mengganggu pikiranku sedikit pun. Aku adalah Rasul Allah untuk kalian, dan aku adalah penasihat yang jujur bagi kalian, menghendaki kebaikan dan kesejahteraan hidup kalian, serta agar kalian terhindar dari azab dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun akhirat." Dalam berdialog dengan kaumnya, Nabi Hud alaihissalam selalu berusaha mengetuk hati nurani mereka, mengajak mereka berpikir secara rasional dan menggunakan akal yang sehat. Beliau memberikan bukti-bukti yang dapat diterima akal tentang kebenaran dakwahnya dan kesesatan jalan mereka. Namun hidayah adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Jika berkunjung ke kota Tarim, Yaman, sempatkanlah berziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam. Lokasi makam Nabi Hud alaihissalam berada di daerah Syi'ib Hud, sebuah lembah pasir yang berjarak sekitar 80 km dari kota Tarim. Untuk menuju makam bisa ditempuh dengan kendaraan darat sekitar 3 jam. Berdasarkan keterangan yang ada di papan komplek makam, tradisi ziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam sudah berlangsung sejak 4.000 tahun lalu. Syahdan, Nabi Sulaiman alaihissalam dan Raja Iskandar Zulkarnain pernah berziarah ke sini, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Hisham, sejarawan Islam klasik. Sebelumnya tradisi ziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam dilakukan setiap hari dan tampak ramai ketika musim panen kurma tiba. Sambil menjual hasil panen ke pasar terkenal yang berada di komplek makam Nabi Hud alaihissalam, tepatnya di Lembah Adam, masyarakat akan mampir ziarah ke makam Nabiullah itu. Sejak abad ke-10 Hijriah, Syekh Abu Bakar bin Salim mengubah tradisi ziarah ini. Semula setiap hari para peziarah mendatangi makam Nabi Hud alaihissalam, kemudian hanya dilakukan pada momen awal bulan Sya'ban, selama 3 hari dari tanggal 8 sampai 10 Sya'ban. Tradisi inilah yang berlangsung sampai sekarang dan disebut sebagai ziarah agung Nabi Hud alaihissalam. Seperti di komplek makam-makam Wali Songo di Indonesia, di sekitar komplek makam Nabi Nuh alaihissalam pun ada pasar yang menjual pernak-pernik khas Hadramaut, Yaman. Sebagaimana disebutkan para sejarawan, suku Ad merupakan golongan bangsa Arab Ba'idah, yaitu bangsa Arab yang data historisnya sangat sedikit sehingga sulit untuk diteliti. Penting diketahui bahwa secara periodik bangsa Arab terbagi ke dalam 3 generasi, yaitu Ba'idah, Aribah, dan Mustaribah. Generasi Ba'idah merupakan bangsa Arab sebelum Nabi Ismail. Mereka seperti kaum Ad, Samud, Jurhum, Madian, Imlaq, Jasim, Qahtan, Banu Yaqthan, dan sebagainya. Sedangkan generasi Aribah merupakan keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qahtan, disebut juga Arab Qahtaniyah. Sementara generasi Mustaribah, keturunan dari Nabi Ismail, disebut juga Arab Adnaniyah. Penjelasan ini bisa dilihat dalam Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir dan Ar-Rahaqul Makhtum karya Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dari kisah ini kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi peringatan terlebih dahulu, mengirimkan utusan dan memberi kesempatan untuk bertobat. Nabi Hud alaihissalam adalah teladan bagi kita tentang keberanian dalam menyampaikan kebenaran meski menghadapi penolakan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menjaga hati agar senantiasa rendah hati, patuh, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.